Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Hakim di kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi, melanjutkan fasal yang kemarin terkait dengan ikhlas dan niat baik dalam segala amal perbuatan kita. Mari sebelumnya kita hadiah Fatihah pada mu'alif, semoga menjadi satu wasilah keberkahan bagi ilmu yang kita dapatkan nanti. Ya jaridaka ya Allah, nisyafa'an rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa libatihi, nisyafa'an al-Qur'an barakati hadal kitab barakati mu'alifihi rahimahullah ta'ala, iftah alaina futuhal arifin wahdina ila suratikal mustaqim, nawwir qulubana binuri hidayatika wa binur ilmika ya Allah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina anil imam al-ustad Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlas ifratul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa ajrida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in makhluqin aw iktisabin mahmadatin 'inda nas aw mahabbati madhin minal khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala. Diriwayatkan dari Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yang namanya ikhlas adalah melakukan ketaatan apapun tujuannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketaatan-ketaatan yang dilakukan ini at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada tujuan yang lain, baik itu tasannu' li makhluk, supaya dipandang oleh orang lain, supaya dipandang baik, supaya orang lain memuji apa yang kita lakukan. Tidak, bahwa tujuan dari apa yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sayyid al-Jalil Abu Muhammad Salih bin Abdillah At-Tustari radhiyallahu an, nadhara al-aqyas fi tafsil ikhlas falam yajidu ghair hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunyan. Sayyid Jalil Abu Muhammad Salih bin Abdillah At-Tustari berkata bahwa orang-orang cerdik pandai, cendekiawan dalam menafsir ikhlas ini mengatakan bahwa antara gerak dan diam, antara dilihat orang lain dan tidak ada yang melihat, itu apapun yang dilakukan adalah untuk Allah ta'ala, tujuannya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunyan, apa yang dilakukan tidak bercampur dengan hawa nafsu. Repot, karena apa? Kemarin kita sampaikan perlunya istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan harapan apa?
dari apa yang kita lakukan itu, dari bentuk istiqomah ini ada 1-2 yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan doa Allahumma inna nas'aluka Allahumma razuqnal istiqomata fi kulli khair. Ya Allah, berikanlah kami rizki istiqomah dalam setiap hal, istiqomah dalam setiap kebaikan. Wa kamalal mutaba'ah bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk sempurna dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh dari sempurna, tapi apa salahnya berdoa? Apa salahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala dunyan, tidak tercampur oleh hawa nafsu dan juga tidak tercampur oleh dunia. Maksudnya bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, ini murni hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala, tanpa pamrih apapun, baik itu pamrih kepada orang lain, kepada manusia, atau kepada makhluk apapun itu. Warawaina al-Ustadz Abi Ali At-Taqaq radhiyallahu an qol al-ikhlas at-tawaqi an mulahadatil khalqi. Syekh Abi Ali At-Taqaq mendefinisikan ikhlas. Ikhlas adalah at-tawaqi an mulahadatil khalqi, menjaga diri dari pandangan orang lain. Artinya apa? Apa yang kita lakukan sebisa mungkin ini kita rahasiakan, sebisa mungkin orang lain tidak tahu. Karena apa? Ketika orang lain tahu, ini kadang ada sifat sombong yang kemudian muncul, sifat ujub, bangga diri. Nah ini ya. Wasitqu at-tanaqi an mutawa'atin nafsi. Sedangkan asidku adalah membersihkan diri dari ketaatan-ketaatan terhadap hawa nafsu. Ini subhanallah, terkadang apa yang kita lakukan masih tergantung nafsu yang mendorong kita. Tapi ya tidak apa-apa, kita istighfari saja. Karena apa? Oke. Kalau kita kemudian langsung bisa ikhlas untuk Allah Ta'ala, sulit sekali. Oleh karena itu tetap kita berusaha menjadi baik. Nah niki, berusaha memperbaiki diri, berusaha menjadi baik. Kita tingkatkan kualitas diri kita dari hari ke hari. Hari ini baik, besok lebih baik, besok lebih baik, besoknya lebih baik. Ini ada peningkatan. Fal mukhlis, nah ini orang yang ikhlas. Fal mukhlis la riya'alah wa shadiq la ijabalah. Orang yang ikhlas tidak ada riak dalam dirinya, tidak ada unsur pamer, tidak ada supaya dilihat oleh orang lain apa yang dia kerjakan. Kemarin disampaikan bahwa antara apa dilihat orang lain dan tidak dilihat orang lain itu sama. Ya. Tapi kadang banyak yang kemudian menjadi motivasi pendorong apa yang kita kerjakan supaya ya mungkin untuk awal itu tidak apa-apa, akan tapi ya minta pada Allah Ta'ala semoga apa pamrih-pamrih itu menjadi hilang dan kemudian apa berganti tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mukhlis la riya'alah wa shadiq la ijabalah. Sedangkan orang yang shadiq ini tidak ada rasa bangga diri kepada apa yang dia kerjakan. Apapun yang dia kerjakan, dah ini orientasinya, tujuannya Allah Ta'ala.
Apa yang dikatakan oleh orang lain tidak berpengaruh. Apakah itu pujian, apakah itu cacian, tidak mempengaruhi apa yang dia kerjakan. Karena apa? Ya. Sebagai manusia, sebagai makhluk, ini kan tidak mungkin semua orang suka kepada kita, semua orang untuk mencintai kita, tidak akan mungkin. Pasti ada yang tidak suka. Ridhon nas ghayatun la tudrak, tidak akan mungkin. Dan ridho Allah ghayatun la tudrak, sedangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita cari terus. Apa yang menjadikan Allah ridho kepada kita, apapun itu, kita tidak tahu. Hal-hal yang mungkin dianggap kecil oleh kita, ya seperti dulu cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, masyhur itu karena apa? Karena ketika ada lalat ini hinggap di mangsi beliau yang untuk menulis, beliau diamkan sampai lalat itu puas, kemudian lalat itu terbang. Kemudian Imam Ghazali bermimpi bahwa Allah telah ridho kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali bertanya, karena apa? Apakah karena puasa? Apakah karena sholat? Apakah karena kitab-kitab yang beliau karang? Semua itu tidak menjadi lantaran, menjadi sebab mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena sebab apa? Ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa lalat hinggap di mangsi beliau, itu yang kemudian menjadikan Allah ridho. Ini. Oleh karena itu senantiasa kita berharap bagaimana Allah ta'ala itu ridho. Ya. Yang paling mudah ya pokoknya orang maksiat lah niki. Maksiat itu kan banyak, banyak sekali. Ketika tidak maksiat, kadang kita maksiat itu kan tidak sadar bahwa itu maksiat, mergo saking kulinane. Oleh karena itu ya selalu istighfar, selalu tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kemudian hal-hal yang baik tidak yang kita lakukan, itu kita istighfari. Bahkan hal-hal yang baik yang kita lakukan itu pun kadang masih perlu istighfari. Karena apa? Karena mungkin ini masih ada riya, masih ada sombong, masih ada ya tendensi kepada makhluk, tendensi kepada orang lain. Wa an Dinun al-Misri rahimahullah ta'ala qala salasun bin amadil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi min al-'amah wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal waqti da'utha bil amal fil akhirah. Dinun al-Misri ini diriwayatkan dari beliau ada 3 tanda, 3 alamat, 3 ciri, 3 indikasi ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah, bahwa orang mukhlis, orang yang ikhlas ini antara dipuji dan dicela itu sama, tidak merasakan apa-apa. Artinya apa? Dipuji ya bahagia, dicela, dicacat, hujat juga tidak masalah, biasa-biasa saja. Ini wa nisyan ru'yatil a'mal fil a'mal, dan melupakan apa yang dia kerjakan. Tapi kadang kita sulit ya, melupakan apa yang kita kerjakan. Kita sudah merasa berjasa, kita sudah merasa wah dan sebagainya. Tidak, apa yang kita lakukan dah seperti orang buang hajat. Buang hajat itu kan ketika sudah keluar, sudah tidak kok ditoleh, aduh iman-iman sate, aduh iman-iman tongseng, kan tidak, sudah kita biarkan. Waqti da'utha bil amal fil akhirah, dan bahwa tujuan amal itu adalah untuk orientasi akhirat itu.
Manten. Wa rawaina al-Musyari rahimahullah qol aqallu sidqi istiwa'us sirri wal aniyah. Minimal, batasan minimal sidq itu bahwa dalam hal kelihatan atau dalam zahir ataupun tidak kelihatan sir itu sama. Kemarin saya sampaikan yo salat dewi niku yo wiridan bareng-bareng yo wiridan lan niki ya. Wansal atau stari la yashummu ra'yata sidqi abdun dahinun namsahu akhirahu, bahwa seorang hamba ini tidak bisa merasakan nikmatnya sidq, wanginya sidq orang yang mudahanah nafsahu. Mudahanah niku embo-embo etok-etok. Apa yang dilakukan ini hanya manis di bibir. Ini manis di bibir saja, tidak sampai hati. Dahinun nafsahu akhirahu, ketoke manis nang arepe, nang mburi lah niki banyak. Wa qaluhum fi hadza khairu munhasirah wa fi ma asyartu ilahi kifayatan liman wafiq. Dan pendapat-pendapat terkait dengan ikhlas ini banyak sekali, dan musonab ini Syekh Nawawi sudah menganggap cukup hadis-hadis yang membicarakan terkait dengan ikhlas. Oleh karena itu, mari kita berusaha ikhlas dalam segala apa yang kita kerjakan. Apapun itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ini diusahakan untuk ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.